Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Rafael Krisnazora TV. Dan di video kali ini Rafael ingin membahas sedikit tentang apa saja yang diperbolehkan selama PPKM sekarang dan juga di masa pandemi COVID saat ini. Dan ini adalah updatean terbarunya, dan saya harapkan teman-teman bisa mengambil hikmah dan juga bisa mengambil stigma daripada statement yang saya berikan di video kali ini. Dan di video kali ini saya bermaksud untuk memberikan pengedukasian dan selamat datang tentunya di segmen Air Education, yang dimana ini adalah podcast seputaran edukasi, dan juga yang saya berikan di sini merupakan info-info yang menarik dan juga mengedukatif tentunya. Oke, langsung saja kita ke video yang pertama. Oke teman-teman, jadi begini, selama pandemi COVID-19 kita tahu kita tidak bisa keluar rumah, tidak bisa kemana-mana gitu ya, bahkan keluar negeri pun juga tidak bisa. Dan bahkan ya kita harus melakukannya semuanya, perjalanan dan apa segala macamnya kita tahu bersama, kita hanya lakukan di rumah saja. Dan di pandemi saat ini ataupun di perkembangan ataupun di PPKM saat ini, kita sudah diperbolehkan untuk berpergian berpergian ke luar daerah, baik itu ke luar Jawa ataupun ke Pulau Jawa itu sendiri, baik itu menggunakan pesawat, menggunakan kereta ataupun menggunakan transportasi umum lainnya. Dan juga teman-teman, kita juga diperbolehkan nih untuk menyelenggarakan acara, tapi tetap masih dalam batas proporsinya itu dikurangi kurang lebih 70% dari jumlah undangannya. Bahkan untuk kita mengadai wedding aja itu juga sama, bahkan kita juga udah boleh nih teman-teman, udah boleh katanya nih, kita udah bisa menyelenggarakan konser nih, entah itu konser apapun itu band di Indonesia, pokoknya sudah bisa diadakan secara tatap muka, tapi ingat tetap dibatasi 70% dari kapasitasnya atau dari tiket yang terjual gitu teman-teman. Lalu apa sih yang menjadi trigger gitu ya? Apa yang menjadi trigger dari negara ini, ataupun apa sih yang menjadi trigger bagi Indonesia? Pertama, ini sangat diapresiasi, perlu kita apresiasi bersama bahwa Presiden kita Republik Indonesia mempercepat perluasan penyebaran vaksinasi di seluruh Indonesia. Bahkan hampir beberapa persen masyarakat Indonesia ataupun warga negara Indonesia telah divaksin. Dan bahkan dengan adanya vaksin yang bertipe-tipe antara Sinovac, kemudian ada lagi Moderna dan apa segala macamnya, itu juga sangat diminati oleh sebagian orang. Dan bahkan ini juga menjadi alternatif kita untuk berpergian ke mall. Bahkan untuk kita ke mall saja kita dimintai surat ataupun dimintai e-hack lah istilahnya, atau kita masuk ke mall menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dan itu juga berlaku di seluruh mall ya. Bahkan mall kecil pun atau minimarket pun juga diberlakukan hal serupa. Guna apa? Guna bisa mengantisipasi mana yang sudah divaksin, ataupun bisa memfilter nih teman-teman, atau bisa memfilter siapa yang sudah divaksin dan siapa yang belum divaksin. Itu bahkan ketahuan. Karena apa? Saya kasih tahu indikatornya setelah periode berikut ini. Oke teman-teman, indikator daripada aplikasi Peduli Lindungi. Pertama, jika kalian sudah vaksin, itu akan ada warnanya, dan bahkan bisa ada sertifikat vaksin secara online. Dan apa sih fitur-fiturnya yang ada di aplikasi Peduli Lindungi? Yang pertama, jika kita sudah divaksin,
dosis pertama minimal itu ditandai dengan warna kuning. Artinya vaksin itu belum 100% full gitu ya. Ibaratnya masih vaksin dosis pertama, belum dosis kedua. Jika dua-duanya sudah dilaksanakan biasanya hijau. Dan yang paling uniknya lagi, ketika kita menaiki kendaraan, terutama kereta, itu keluar tulisan sudah divaksin. Entah dia mengambil dari KTP kita atau dia mengambil dari nomor HP yang kita daftarkan di aplikasi yang bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia, gitu teman-teman. Dan juga apalagi ya, pesawat dikabarkan hanya bisa nggak cuman PCR kalau nggak salah, juga bisa menggunakan rapid antigen, katanya seperti itu. Dan juga seluruh transportasi massal gitu ya, baik itu yang berjarak jauh seperti bus, juga harus mewajibkan penumpangnya untuk melakukan tes swab antigen ataupun PCR gitu ya teman-teman. Karena juga kita juga harus semakin gimana ya, dengan pandemi yang saat ini yang semakin merajalela, ya kita harus bisa memberikan proteksi yang utama bagi diri kita dan juga bagi diri orang lain. Dan juga gini teman-teman, hebatnya presiden kita adalah kita diakui oleh berbagai macam belahan dunia gitu ya, atau belahan negara di Indonesia maupun di luar Indonesia gitu ya teman-teman. Belibet nih, diakui karena tadinya Indonesia itu peringkat positif COVID itu terbanyak ya, peringkat positif COVID-19 itu terbanyak di dunia. Sekarang sudah turun, dan bahkan itu diapresiasi oleh seluruh dunia. Bahkan Amerika kemudian negara-negara lainnya juga mengakui bahwa Indonesia sangat cepat dalam menanggulangi atau menangani kasus COVID-19. Dan ini juga patut kita apresiasi dan juga patut kita banggakan sebagai bangsa Indonesia dan sebagai warga negara Indonesia. Jangan sampai kita ini kembali ke jumlah yang melonjak kembali seperti awal gitu ya. Jangan sampai kita ada kejadian seperti itu. Karena ini sudah diapresiasi oleh negara banyak ataupun ataupun serikat yang banyak, otomatis kita harus bisa menjaga kepercayaan ataupun menjaga apresiasi dari berbagai macam negara itu. Jangan sampai kembali lagi terulang negara Indonesia menjadi negara populasi penularan COVID-19 itu yang terbanyak gitu loh teman-teman. Ya, jadi jangan sampai kepercayaan daripada dunia itu atau keraguan daripada dunia itu malah menjadi kenyataan gitu loh, malah jadi ragu gitu loh akan negara kita. Ya, so dengan saya membuat video seperti ini adalah untuk meyakinkan kita dan juga untuk mengapresiasi diri kita bahwa kita mampu untuk menanggulangi kasus COVID-19 dan juga dapat terus mendukung proses vaksinasi COVID-19 dan juga dapat mendukung juga program pemerintah untuk melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi COVID-19 itu sendiri. Dan juga itu dimulai dari diri kita dan juga dimulai dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Ya kalau tidak dimulai dari masyarakat Indonesia yang tidak mau patuh akan vaksin, ya kita nggak akan pernah mau maksud saya tidak akan bisa diapresiasi oleh negara lain. Ya, ini merupakan berkat ya, ini sebuah berkat dan sebuah mukjizat bahwa kita mampu untuk melakukan hal seperti ini. Dan saya harapkan semoga negara kita tetap stabil ataupun tetap tetap landai gitu ya, dan juga tidak naik tidak turun, di arah ke netral gitu loh teman-teman. Ya alhamdulillah banget kalau misalkan
penularan kasus COVID-19 di Indonesia ini sudah semakin dulunya ratusan, banyak gitu ya teman-teman. Kalau misalkan sudah 20-an, dan alhamdulillah. Itu artinya kita mampu menjaga amanah gitu ya, amanah yang diberikan oleh negara, baik itu diberikan oleh siapapun itu yang mengamanahi, baik itu vaksin ataupun apapun, ya kita mampu untuk menjaganya. Dan juga sekali lagi saya tekankan di sini, Anda harus mau untuk divaksin. Ya, masa-masa sulit seperti ini, siapa sih yang nggak mau terus-terusan hidup bersama pandemi? Pasti semua orang ingin bebas ataupun terbebas dari pandemi COVID-19. Maka dari itu, saya ingin mengingatkan Anda sekali lagi untuk melaksanakan vaksin. Bebas kalian mau memilih vaksin apapun sesuai dengan hati nurani kalian, asalkan kalian mau untuk divaksin. Itu aja. Asalkan kalian tidak, ya asalkan kalian menuruti atau kata hati kalian untuk vaksin. Yuk kita vaksin bersama-sama. Ya, setelah pilihan ada di kalian mau pilih vaksin jenis apapun, yang penting itu vaksin. Yang penting itu vaksin COVID untuk menanggulangi COVID-19. Ya kalian harus mau untuk divaksin. Itu aja teman-teman. Oh ya, baru-baru ini juga ada kabar yang itu tadi ya, dan saya sudah sebutkan. Mudah-mudahan ya teman-teman, mudah-mudahan kita sudah tidak pakai hal-hal PCR lagi ataupun antigen apa segala macam kalau misalkan COVID-19 dinyatakan clear. Kita doakan semoga COVID-19 dinyatakan aman dan juga dinyatakan tidak ada ataupun hilang. Ya semoga dengan ini masyarakat Indonesia kembali patuh dan juga kembali mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah itu sendiri. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila video ini kepanjangan. Tapi tidak masalah, yang penting informasi yang saya sampaikan itu tersalurkan dengan baik. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena ini saya syutingnya dadakan, karena ini sudah ditunggu di channel YouTube saya. Luar biasa, ini subscriber saya menunggu ya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di video kesempatan kali ini. Mohon maaf ya, rambutnya agak sedikit berantakan karena rambut saya sudah panjang. Ya, nggak apa-apa. Itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe, share ke teman-teman kalian apabila video ini dirasa bermanfaat menurut kalian. Dan juga support channel ini terus dengan cara klik tombol subscribe dan juga share-nya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video minggu depan. Kita ketemu lagi di episode minggu depan di segmen Air Education yang lainnya. Terima kasih.